Halo Sobat Olympus, ketemu lagi bersama saya Coach Andri di 30 hari fitness training program bagi pemula. Oke. Oke Sobat Olympus, hari ini kita masuk di hari yang ketiga. Ya, setelah kemarin di hari kedua kita melakukan latihan lower extremity pada otot quadriceps dan juga gluteus. Pasti hari ini kita akan merasakan DOMS atau delay onset muscle soreness yang bahasa Jawanya yaitu jarem atau nyeri-nyeri pada otot kita setelah melakukan latihan kekuatan. Ya, dengan kita melakukan stretching, pada otot quadriceps, kita akan mengurangi rasa nyeri tersebut dan juga kita akan siap untuk melakukan latihan pada hari ini. Nah, pada hari ketiga ini kita akan ditemani teman saya. Ya, perkenalan bro. Ya, selamat pagi. Nama saya Hemin. Hari ini saya akan bantu Coach Andre untuk melakukan beberapa gerakan. Ya, gerakannya apa aja hari ini? Push up. Ya, push up. Kemudian yang kedua untuk otot perut yaitu leg raises. Ya, oke. Kemudian yang ketiga hip thrust atau glute bridge untuk aktivasi otot gluteus atau belakang. Ya, sebelum kalian memasuki program latihan ini jangan lupa subscribe dulu dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video selanjutnya selama 30 hari ke depan. Oke, kita langsung masuk aja pemanasan. Posisinya seperti ini. Ya. Posisi seperti kursi ya. Jadi bahu dan telapak tangan ini harus lurus agak ke belakang dikit. Oke. Lutut dan juga pinggul lurus ya. Nah, pandangan ke bawah antara leher dan juga medula spinalis atau tulang belakang ini harus lurus. Nah, kita gerakkan saja naik turun. Jadi skapulanya ini kita yang kerja. Naik. Oke. Turun. Up. Turun. Nafasnya seperti biasa ya, tinggal tarik nafas, buang nafas. Ini siku tidak boleh neguk, kebanyakan nanti kalau kalian tidak terbiasa biasanya dia akan neguk. Nah, ini kita jaga lurus. Perutnya ditekan, tinggal naik turun, up, buang nafas, turun tarik nafas, buang. Kita lihat dari atas seperti ini. Jadi di sini ada scapula, ya, naik turun. Scapula itu engkol-engkol di antara shoulder dan juga back. Ya, di sini kita menyiapkan sendi-sendinya supaya otot kita siap untuk melakukan gerakan push up. Ya, karena kalau sendi kita ini belum kuat, kita paksakan untuk push up, nanti yang terjadi akan cedera. Ya, seperti ini. Lakukan gerakan selama 1 menit. Ya, lakukan selama 1 menit. Oke, setelah kita melakukan pemanasan, kita langsung saja melakukan push up. Yuk, coba kita lakukan push up. Kita lihat kemampuannya Bro Hemin ini bisa nggak melakukan push up ya. Kita lihat dulu. Bisa dilihat dari samping. Langsung naik. Turun. Ya, di sini kita lihat bahwa Bro Hemin ini belum siap untuk melakukan push up ya. Duduk dulu. Karena apa? Pada waktu dia melakukan push up, badannya coba lagi. Nah, seperti ini. Turun. Nah, ini skapulanya dia tidak seimbang ya, dan posisi lengannya ini pasti akan sakit. Nah, ini apabila kita teruskan, yang terjadi nanti akan cedera pada bahu dan nyeri ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus melakukan regress. Jadi regress ini dengan tetap melakukan gerakan push up tapi dengan modifikasi ototnya tetap terkena, jadi mengurangi risiko cedera dan juga kita siap untuk melakukan gerakan push up yang lebih kuat lagi. Nah, caranya seperti apa? Push up-nya kita naikkan, jadi dia akan mengalami kemudahan. Kita praktekkan seperti ini. Jadi kita bisa lakukan di sudut yang lebih tinggi di sini bisa, ataupun di bawah. Tapi kalau kalian benar-benar tidak kuat sama sekali, kita bisa melakukan dengan yang lebih tinggi dulu. Nah, seperti ini. Ya, coba. Nah, posisinya seperti ini. Bahunya dan lengan tangan tidak boleh terlalu lebar ya, selebar bahu, kemudian badannya lurus dulu, kakinya agak rapat dikit, selebar bahunya juga. Oke. Nah,
seperti yang kita lakukan tadi pada waktu kita melakukan pemanasan, ini harus diaktifkan. Tidak boleh ada keluar sendi bahunya seperti ini. Nah, pada waktu ini kita turunkan, tarik nafas. Nah, oke. Nah, ini tetap harus lurus, ya. Siku tidak boleh keluar. Kebanyakan mereka melakukan seperti ini. Nah, ini akan merusak sendinya. Kita harus tutup. Anggap aja kita menutup ketiak kita. Tinggal dorong, buang nafas. Up, sampai lurus. Nah, seperti ini. Ini harus di-lock, ya. Harus tidak boleh ada keluar seperti itu. Oke, tinggal lakukan. Turun, tarik nafas dari hidung. Jangan ditahan nafas, tetap nafas biasa, langsung naik, buang nafas. Oke. Nah, pada waktu turunnya pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Pelan 1, 2, 3, 4 detik. Terus tahan 1, 2, naik 1 detik saja dulu. Oke, terus tarik nafas tuh. Ya, lakukan gerakan ini sebanyak 15 repetisi sampai 20 repetisi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kita masuk selanjutnya. Gerakan yang kedua yaitu untuk otot perut atau abs kita dengan cara melakukan lying leg raises. Kita tidur. Nah, kalau kalian nggak terbiasa, bisa kalian menggunakan matras ya, biar empuk. Jadi tulang pelanggangnya belakangnya tidak akan sakit. Nah, posisi terlentang, tangan bisa memegang ke belakang ataupun pegang di sini. Nah, seperti ini kita naikkan kakinya. Dua kaki naik ke atas. Oke, dari sini startnya ya. Perut harus ditekan. Tekan perut, tangan memegang. Semakin kalian kuat memegangnya, berarti kontraksi ototnya dia semakin berkurang. Nah, untuk pemula nggak apa-apa pegang aja yang kuat. Kalian yang penting bisa melakukan gerakannya dengan benar terlebih dahulu. Pada waktu turun pelan, ini tarik nafas dari hidung, kemudian tahan sebentar, langsung naik ke atas. Nah, ini turun, tarik nafas pelan, 1, 2, 3, 4 detik. Usahakan kalian tidak perlu menyentuh ke bawah, tapi kalau kalian belum kuat, sentuhkan bawah dulu nggak apa-apa, tapi harus langsung naik, up, buang nafas, turun lagi, tarik nafas, langsung naik, buang nafas. Oke. Opsi yang kedua, kalian bisa menekuk lutut. Nah, seperti ini. Dengan menekuk seperti ini kalian bisa lebih ringan. Ya. Oke, turun, tarik nafas, up, buang nafas. Nah, oke. Lakukan gerakan ini selama 1 menit juga. Ya, selama 1 menit dengan tempo turunnya pelan, tahan 1 detik, 2 detik, atau nyentuh bawah langsung naik ke atas. Oke, istirahat dulu 1 menit. Oke. Saya mau nanya nih Coach. Saya sering lihat video di YouTube. Ketika kita melakukan gerakan sit up 5-10 menit, itu bisa membuat perut kita jadi six pack. Bener apa enggak, Coach? Ya itu bullshit sih sebenarnya. Ya, jadi kita melakukan otot perut, sebenarnya dia untuk menguatkan otot perutnya, tidak untuk membakar. Nah, pembakaran lemak pada tubuh kita ini harus dibakar dengan melakukan aktivitas fisik seluruh otot atau full body workout, ya, full body workout, dan juga pengaturan pola makan, dan juga harus kita mengatur istirahat kita. Nah, kalau kita cuma latihan 10 menit terus makannya nggak karuan, tidurnya sampai begadang-begadang, ya nggak bakal bisa. Seperti itu, jadi kompleks. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kita mau penurunan lemak atau penurunan kadar lemak, ya, itu kita harus memperhatikan yang namanya total kalori kita. Ya, ada rumus untuk menghitung. Jadi namanya TDEE, Total Daily Energy Expenditure. TDEE ini adalah aktivitas kita sehari-hari, apakah kita bekerja atau kita berolahraga, terus kemudian tubuh kita ini bagaimana, dari usianya bagaimana, apa kita cowok atau cewek, atau kita punya penyakit, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kompleks sekali, kita harus bedakan setiap orang. Jadi setiap orang nggak akan punya program yang sama. Berarti semua berhubungan, mulai dari pola makan, Ya, pola hidup, ya, pola hidup, kita melakukan workout ya, workout dan juga aktivitas fisik. Oh, oke. Nah, oke, kita masuk ke gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga mau figuran di sini, melakukan glute bridge. Ya. Ini fungsinya untuk aktivasi otot gluteus dan juga lower back ini supaya dia siap untuk melakukan gerakan yang lain. Sebenarnya ini adalah reverse dari deadlift ya.
Jadi deadlift ini adalah gerakan yang paling penting, the mother of exercise, untuk meningkatkan lower extremity kita, atau lower back dan juga glute. Gerakannya seperti ini. Kakinya ini dibuka selebar, bahunya lebar lagi. Nah, kaki lebar, tangan di samping, usahakan tangannya jangan menghadap ke bawah, ini hadap ke atas saja. Nah, supinasi ya istilahnya, hadap ke atas supaya tidak membantu untuk naik. Nah, pada waktu posisi ini kita tinggal naikkan bokong atau gluteus kita ke atas, lurus. Nah, ini harus satu garis lurus, jangan sampai terlalu naik. Kalau terlalu naik nanti yang kerja atau yang sakit nanti justru punggungnya. Ini harus flat. Nah, di atas tahan 2 detik, 1, 2, kemudian turun pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat ya. Ulangi lagi, up, buang nafas, turun pelan, langsung naik lagi, buang nafas, up. Oke, tangannya relax, turun pelan, 1, 2, 3, 4, up lagi, tahan 2 detik, turun pelan, 1, 2, 3, 4, up, cepat. Oke, tahan, turun pelan. Ya, lakukan gerakan ini sama selama 1 menit dengan tempo yang pelan juga ya. Turunnya pelan, naiknya cepat, tahan 1, 2, turunnya 4 detik, 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini. Oke Sobat Olympus, hari ini kita sudah melakukan program latihan yang ketiga, ya, hari yang ketiga. Jadi kita yang pertama yaitu adalah gerakan apa tadi? Incline push up. Ya, incline push up lakukan sebanyak 15-20 repetisi atau 1 menit. Kemudian istirahat 1 menit. Ya. Terus lanjut ke gerakan kedua yaitu apa? Lying leg raise. Ya, lying leg raise sama lakukan selama 1 menit. Lanjut kemudian istirahat 1 menit. Dan yang terakhir gerakan apa tadi? Glute bridge. Ya, glute bridge selama 1 menit juga. Kemudian kalian istirahatnya 2 menit. Nah, kita selesai melakukan 1 cycle. Nah, setelah 1 cycle kalian boleh minum, ya, jangan terlalu banyak. Kemudian lanjutkan lagi cycle-nya sebanyak 4-5 putaran. Ya, setelah itu kita selesai melakukan program latihan yang ketiga. Nah, bagi kalian yang baru join di video ini sekarang, kalian harus mengikuti program latihan dari hari yang pertama, karena program kita ini kita susun sedemikian rupa supaya kita siap untuk melakukan gerakan-gerakan yang selanjutnya, untuk menyiapkan tubuh kita supaya kita siap melakukan program latihan yang berikutnya, baik itu untuk pembentukan, baik itu untuk sport performance, atau baik itu untuk atlet basket, atlet futsal, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, bagi kalian yang belum subscribe juga, langsung saja subscribe dan juga nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak akan ketinggalan video-video yang selanjutnya. Oke, let's go.